wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang vasektomi dan tubektomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai definisi kontrasepsi mantap atau kontap. Jadi, kontrasepsi mantap sendiri adalah suatu tindakan untuk membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang dilakukan terhadap salah seorang dari pasangan suami istri atas permintaan yang bersangkutan. Kontrasepsi sendiri dapat diikuti baik wanita maupun pria. Next. Adapun jenis-jenis kontrasepsi mantap itu ada dua, yaitu kontrasepsi wanita atau tubektomi atau MOW. MOW sendiri merupakan singkatan dari metode operasi wanita. Yang kedua ada kontrasepsi pria atau vasektomi atau MOP. MOP sendiri singkatan dari metode operasi pria. Selanjutnya akan dibacakan oleh Liani. Selanjutnya yaitu tentang tubektomi atau MOW. Tubektomi merupakan pemotongan atau oklusi kedua tuba falopi sehingga spermatozoa dan ovum tidak dapat bertemu. Perlu prosedur bedah untuk melakukan tubektomi sehingga diperlukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan lainnya untuk memastikan apakah seorang klien sesuai untuk menggunakan metode ini. Next. Yang dapat menjalani tubektomi, yang pertama usia 26 tahun, paritas, yakin telah mempunyai besar keluarga yang sesuai dengan kehendaknya, pada kehamilannya akan menimbulkan risiko kesehatan yang serius, pasca persalinan, pasca keguguran, paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur ini. Next. Yang sebaiknya tidak menjalani tubektomi. Yang pertama hamil, sudah terdeteksi atau dicurigai pendarahan vagina yang belum terjelaskan, infeksi sistemik atau pelvik yang aktif, tidak boleh menjalani proses pembedahan, kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilitas di masa depan, selanjutnya belum memberikan persetujuan secara tertulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tubektomi dilakukan pada saat 1. Setiap waktu selama siklus menstruasi apabila diyakini secara rasional klien tersebut tidak hamil. 2. Hari ke kurang 6 hingga sampai 13 dari siklus menstruasi fase proliferasi. 3. Pasca persalinan. A. Minilab di dalam waktu 2 hari atau setelah 6 minggu atau 12 minggu. B. Laparoskopi tidak tepat untuk klien pasca persalinan. 4. Pasca keguguran. A. Triwulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada bukti infeksi pelvis, minilab atau laparoskopi. B. Triwulan kedua dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada bukti infeksi pelvis atau minilab saja. Next. Teknik operasi tubektomi. Minilaparotomi. A. Metode ini merupakan penyederhanaan laparotomi terdahulu, hanya diperlakukan sayatan kecil sekitar 3 cm, baik pada daerah perut bawah, subpublik, maupun sublikal pada lingkar pusat bawah. B. Pengambilan tuba dilakukan melalui sayatan kecil. Setelah tuba didapat, kemudian dikeluarkan, diikat dan dipotong setelah itu dinding perut ditutup kembali. Luka sayatan ditutup dengan kasa yang kering dan steril. Next. Laparoskopi. A. Prosedur ini
memerlukan tenaga spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang telah dilatih secara khusus agar pelaksanaannya aman dan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, cara Paremoy. Cara ini dilakukan dengan mengangkat bagian tengah tuba sehingga membentuk suatu lipatan terbuka. Kemudian, dasarnya diikat dengan benang yang dapat diserap. Tuba di atas dasar dipotong. Setelah benang pengikat diserap, maka ujung-ujung tuba akhirnya terpisah satu sama lain. Next. Selanjutnya, cara Irving. Pada cara ini, tuba dipotong antara dua ikatan yang dapat diserap. Ujung proksima tuba ditanamkan ke dalam myometrium, sedangkan ujung distal ditanamkan ke dalam ligamen latum. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Cara Aldrich Dirkes. Peritoneum dari ligamentum latum dibuka dan kemudian tuba bagian distal bersama-sama dengan fibra ditanam ke dalam ligamentum latum. Next. Cara Uchida. Pada cara ini, tuba ditarik keluar abdomen melalui suatu insis kecil atau mini laparotomi di atas simfisis pubis, kemudian dilakukan suntikan di daerah ampula tuba dengan larutan adrenalin dalam air garam di bawah serosa tuba. Akibat suntikan ini, mesosalping di daerah yang kembang tersebut. Serosa dibebaskan dari tuba sepanjang kira-kira 4-5 cm. Tuba dicari dan setelah ditemukan dijepit, diikat, lalu digunting. Ujung tuba yang proksimal akan tertanam dengan sendirinya di bawah serosa, sedangkan ujung tuba yang distal dibiarkan berada di luar serosa. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada cara Croenet, yaitu bagian fimbria dari tuba dikeluarkan dari lubang operasi. Suatu ikatan dengan benang sutra dibuat melalui bagian dari mesosalping di bawah fimbria. Jahitan ini diikat 2 kali. Satu mengelilingi tuba dan yang lain mengelilingi tuba proksimal dari jahitan sebelumnya. Seluruh fimbria dipotong. Setelah pasti tidak ada pendarahan, maka tuba dikembalikan ke dalam rongga perut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Herlina. Kelebihan, sangat efektif, tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak bergantung pada faktor senggama, baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius. Yang kelima, yaitu pembedahan sederhana, tidak ada efek samping dalam jangka panjang, berkurangnya resiko kanker ovarium. Kekurangan dari tubektomi sendiri yang pertama, yaitu tidak dipulihkan kembali kecuali dengan operasi reinkarnalisasi. Yang kedua, yaitu resiko komplikasi kecil. 3, rasa sakit, ketidaknyamanan setelah tindakan. Yang keempat, dilakukan oleh dokter yang terlatih. Yang kelima, tidak melindungi diri dari IMS termasuk HPV dan HIV atau AIDS. Vasektomi atau MUP. Vasektomi merupakan bedah untuk sterilisasi pria, berupa pengikatan dan pemotongan saluran benih sperma agar sperma tidak keluar dari buah zakar.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prosedur vasektomi. Yang pertama, testis dan skortum pria dibersihkan dengan antiseptik dan mungkin dicukur. Yang kedua, pria mungkin akan memberikan obat oral atau intravena untuk mengurangi kecemasan dan membuat mengantuk. Yang ketiga, setiap vas deferens ditentukan posisinya dengan perabahan. Yang keempat, anestesi lokal disuntikan ke daerah tersebut. Yang kelima, dokter akan membuat 1 atau 2 celah kecil di skrotum. Melalui celah tersebut, kedua tabung vas deferens dipotong. Masing-masing ujung vas deferens diikat, dijahit, atau diklem. Yang keenam yaitu vas deferens kemudian ditempatkan kembali di dalam skrotum dan kulit ditutup dengan jahitan yang larut sendiri sehingga tidak perlu dihapus. Yang ketujuh, prosedur ini memakan waktu sekitar 20-30 menit dan dapat dilakukan secara rawat jalan di klinik. Next. Jenis-jenis metode vasektomi. Yang pertama yaitu vasektomi tanpa pisau bedah. Yang selanjutnya yaitu vasektomi dengan implan vas clip. Yang ketiga yaitu vasektomi dengan laser. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan vasektomi tanpa pisau bedah. Prosedur ini tidak memerlukan pisau bedah sehingga tidak ada sayatan yang dibuat. Sebaliknya, hanya 2 tusukan kecil dilakukan di masing-masing sisi untuk mengambil vas deferens dan kemudian mengklem, menutup atau mengikat mereka dan menempatkan kembali di tempatnya. Manfaat dari prosedur ini adalah perdarahan lebih sedikit, lubang kulit lebih kecil, dan komunikasi berkurang. Dalam prosedur ini, lubang tusukan sangat kecil, sehingga dapat menutup dengan cepat tanpa perlu menggunakan jahitan. Next. Selanjutnya, vasektomi dengan implan vas clip. Pada prosedur ini, vas deferens ditutup dengan alat yang disebut vas clip atau penjepit. Next. Selanjutnya, materinya akan dibawakan oleh teman saya. Vasektomi laser. Dalam metode ini, laser digunakan untuk menutup vas deferens sehingga rasa sakit dan ketidaknyamanan minimal. Namun demikian, sayatan tetap harus dibuat untuk memposisikan vas deferens. Keuntungan vasektomi lebih efektif karena tingkat kegagalan kecil. Yang kedua, aman karena keluhan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kontrasepsi lain. Yang ketiga, sederhana atau praktis karena hanya memerlukan 1 kali tindakan saja. Yang keempat, cepat 5-10 menit, hanya memerlukan pembisuan lokal dan lebih ekonomis karena hanya memerlukan biaya untuk sekali tindakan saja. Yang kelima, tingkat keberhasilan vasektomi sama dengan tubektomi, 90%. Namun, efeknya tidak segera. Kerugian vasektomi.
Yang pertama, diperlukan suatu tindakan aktif, menyebabkan komplikasi seperti perdarahan dan infeksi. Yang ketiga, semua di dalamnya produksi. Empat, yaitu yang berhubungan perilaku seksual. Vasektomi sesuai untuk lelaki. Yang pertama yaitu dari 50. Yang kedua, tidak ingin anak lagi. Menghentikan fertilitas. Ingin metode kontrasepsi yang sangat efektif dan permanen. Yang ketiga, yang mulai masalah usia. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Yang ketiga, yang istrinya mempunyai masalah usia, varietas atau kesehatan di mana kehamilan dapat menimbulkan risiko kesehatan atau mengancam keselamatan jiwanya. Yang keempat, yaitu yang memahami atas sukarela dan memberi persetujuan tindakan menunjukkan bahwa mereka jumlah diinginkan. Kami akan menunjukkan video tubektomi dan vasektomi. Gue sakit, nggak ada salahnya kita sebagai suami, sebagai lelaki yang ikut KB menjadi lelaki bijak. Baiklah, selanjutnya video tubektomi. A tubal ligation procedure is a permanent method of birth control, where the surgeon cuts or seals off the fallopian tubes in order to prevent pregnancy. A woman's reproductive system includes the vagina, the canal where sperm are deposited,
and babies emerge during delivery. Uterus, the pear-shaped organ where a fertilized egg grows into a baby. Fallopian tubes, 2 ducts that transport eggs from the ovaries to the uterus and where sperm usually fertilize eggs. And ovaries, 2 glands that produce and release eggs. During sexual intercourse, sperm from the male are introduced into the vagina. They travel through a channel called the cervix and into the uterus. The sperm then move into the fallopian tubes, where they can meet and fertilize eggs that have been released from the ovaries. Pregnancy begins with a fertilized egg. If you don't want to become pregnant, you may choose a birth control method from one of several categories: abstinence, contraception, or sterilization to permanently avoid pregnancy by having a medical procedure. Tubal ligation is one form of sterilization. Before the procedure begins, an intravenous line will be started, and you will be offered medication to help you relax. Local anesthesia will be applied to numb the area of the operation, and you will remain awake for its duration. In some cases, general or spinal anesthesia may be used instead. If you are having a laparoscopic tubal ligation, your doctor will begin by making a tiny incision near your belly button and another just above your pubic bone. Your doctor will then inject carbon dioxide, a harmless gas, through a tube inserted into the upper incision. The carbon dioxide inflates your abdominal cavity, allowing your doctor to clearly see and work around your internal organs. Next, your doctor will introduce a lighted instrument called a laparoscope through one of the incisions. The laparoscope projects images of the structures inside your abdomen onto a monitor. Through the other incision, your doctor will pass surgical instruments to grasp your fallopian tubes and close them off using the cutting and tying, blocking, or sealing technique. At the end of the procedure, your doctor will allow the carbon dioxide to escape and close the incisions with dissolving stitches. If you are having a mini laparotomy tubal ligation, your doctor will make a small incision just above your pubic bone. He or she will grasp the fallopian tubes with forceps and close them off using one of several techniques. At the end of the procedure, the incision will be closed with stitches. This method is often used just after childbirth. If you're having a laparotomy, your doctor will make a 2 to 5 inch incision in your lower abdomen. He or she will locate the fallopian tubes and close them off using one of several techniques. At the end of the procedure, the incision will be closed with stitches. Immediately afterward, you will be taken to the recovery area. If you have a laparoscopic tubal ligation, you will likely go home the same day. If you have a laparotomy or a mini laparotomy after childbirth, your hospital stay may be extended slightly. Dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.